Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cara. Cara ini termasuk cara yang mudah untuk bisa mendeteksi sebuah penyakit itu terkena santet atau tidak. Kalau panjenengan ini kok terkena santet, ini sebenarnya bisa panjenengan deteksi tanpa mantra, tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa wirid, hanya dengan menggunakan media kopi hitam atau wedang kopi. Nah, ini bisa, karena kita tahu pada saat ini praktek-praktek untuk menyalai seseorang karena unsur dendam di dalam dirinya, entah karena ada persaingan bisnis, entah karena hal-hal yang lain, kepengen mencelakai seseorang itu tadi, itu kadang masih menggunakan praktek-praktek santet. Itu masih dipakai, dan ini fakta di lapangan. Nah, untuk mengetahui kalau panjenengan ini kok terkena santet, ini bisa panjenengan lakukan sendiri di rumah panjenengan. Contohnya begini ya. Seumpama panjenengan ini kok sakit, kemudian panjenengan sudah konsultasi ke dokter, sudah diperiksakan ke dokter, tidak ada penyakitnya ya. Lah, kadang kan panjenengan menduga-duga, wah, apa orang ini tadi sakitnya terkena santet atau guna-guna, atau karena kiriman energi negatif dari orang lain, kan bisa ya. Kan ada kadang-kadang itu pikiran-pikiran semacam itu. Nah, untuk memastikannya, ini panjenengan bisa menggunakan kopi hitam. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Jenengan tidak perlu puasa, tidak perlu melakukan wirid tertentu, tidak. Tapi cukup panjenengan itu membuat kopi, kopi. Kopi nanti jenengan seduh dengan air panas, seduh dengan air panas. Nah, setelah dingin ini tidak usah pakai gula, kopi pahit, kopi hitam pahit, pahitan. Nah, setelah dingin ini jenengan ukur gelas, umpama gelas ukurannya tadi paling atas itu berapa, dengan corek pakai spidol gitu loh ya, pakai spidol. Jadi ini sudah dingin kopinya sudah dingin, tidak ada penguapan yang berupa panas tadi sudah dingin. Setelah betul-betul dingin, jenengan beri tanda, yang atas beri tanda. Kemudian panjenengan taruh saja kopi ini di kolong tempat tidur. Semua yang sakit ini berada di tempat tidur, kemudian bawahnya ada kolongnya. Bisa kopi ini panjenengan taruh di bawah kolong tempat tidur yang dekat kepala. Atau kalau yang sakit ini tidurnya ini di lantai, seumpama di lantai gitu, tidak ada kolongnya pakai kasur lantai seumpama, itu bisa panjenengan taruh kopi tadi yang sudah dingin tadi, wedang kopi tapi sudah dingin yang sudah jenengan tandai tadi, bagian atasnya dengan spidol itu gelasnya, itu panjenengan taruh saja di dekatnya, di dekat tempat tidur, di dekat kepalanya orang yang sakit tadi, di sampingnya gitu nih. Yang penting seumpama pas tidur nanti diperkirakan tidak mudah tumpah kena tangan kalau pas tidur gitu nih. Nah, itu
Ya, kemudian nanti jenengan titeni dengan ciri-ciri tertentu ya. Pagi ini panjenengan lakukan nanti setelah malam kan jenengan sudah taruh tadi sudah dingin ya. Lah, paginya panjenengan teliti. Kalau berkurangnya ini sedikit ya, dari garis yang panjenengan tandai ini sedikit. Kemudian kopinya itu berada di bawah garis sedikit, artinya kan berkurang nih kopi. Nah, ini belum bisa sebagai patokan kalau orang tersebut terkena santet. Karena apa? Bisa saja pengurangan tadi itu dari penguapan yang entah di situ tadi ruangan itu tadi ada AC-nya atau ada kipasnya. Ini bisa, jadi bisa menguap kopi ini, bisa berkurang. Tetapi ya, kalau berkurangnya ini banyak ya, dari garis tadi berkurangnya ini banyak, kadang ada 1 senti lebih, ini bisa menjadi tanda kalau orang tersebut sakitnya terkena santet. Tetapi yang terpenting di sini adalah sebelum melakukan itu periksakan dulu ya, yang sakit ini ke dokter, ini medis atau tidak, ada penyakitnya atau tidak. Kalau memang penyakit medis ya harus penanganan secara medis. Tetapi kalau panjenengan deteksi ternyata ya, dokter tadi kan mengatakan kalau sudah jenengan periksakan dan itu memang tidak ada penyakit di situ dan jenengan deteksi dengan menggunakan kopi hitam itu tadi kok berkurangnya ini jauh dari tanda yang ada di gelas tadi, berkurang jauh. Bukan karena penguapan itu tadi. Nah, ini bisa panjenengan jadikan sebagai indikasi kalau orang yang sakit itu tadi terkena santet. Nah, kalau sudah yakin kalau penyakitnya itu tadi karena kiriman santet, ya, panjenengan bisa bersiap-siap dan berhati-hati. Artinya panjenengan bisa istilahnya apa itu, semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, banyak berzikir, banyak wirid ya, banyak tirakat, memohon kepada Tuhan agar penyakit karena santet ini bisa disembuhkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi ini cara sederhana ya, untuk mendeteksi seseorang itu terkena santet dengan menggunakan kopi hitam. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, panjenengan semuanya harus berhati-hati ya. Kemudian juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Praktek-praktek santet ini masih banyak dilakukan orang-orang di sekitar kita, terutama di bumi Nusantara ini. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.